wah aku pengen seperti dia. Nah ini agar tidak mencari contoh yang jelek. Kan biasanya gini, rocker gitu ya, misalnya anak muda yang wah kayaknya gaul nih jadi anak punk, jadi rocker gitu. Ini biar nggak salah jalan gimana nih? Ada yang ini silakan punya pendapat? Emangnya kalau kita mengidolakan rocker gitu salah jalan gitu Mas maksudnya? Oh nggak seperti itu juga sih. Cuman dalam sisi rocker tidak bisa kita pungkiri ya. Biasanya ada sisi gelapnya. Nah itu dia takutnya. Kalau misalnya remaja itu juga seperti itu. Nah, itu gimana caranya agar kita meminimalisir? Nah, itulah. Silakan. Ya, diberi pengetahuan bagaimana kehidupan seorang rocker itu. Ya, contohnya bukan hanya rocker aja. Semua model lah. Nah, model. Ketika seorang anak ingin menjadi model gitu kan, tentunya dia harus siap secara mental dulu kan, Mas. Oke. Ya. Bagaimana kita menyiapkan mentalnya dia dulu, baru kita bisa percaya, bisa melepas dia seperti itu. Di dunia modeling itu loh seperti ini gitu. Kita jabarkan aja bagaimana bagaimana kehidupan para modeling seperti itu. Baiknya seperti apa, buruknya seperti apa yang kamu dapatkan dari situ gitu kan. Nah, ketika seorang anak sudah mendapatkan penjelasan seperti itu, dia akan berpikir dan istilahnya pikirannya itu terbuka gitu Mas. Untuk membuat keputusan dia juga tidak akan ragu lagi gitu kan. Seperti contohnya kayak kalau nggak salah sih Putri Titian yang dia bisa sama orang tuanya itu beri wawasan. Iya, selain diberi wawasan juga dicolno gitu loh Mas, dibiarkan dia memilih keputusannya sendiri dan dia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah ia putuskan seperti itu. Baik. Mungkin dari yang lain, Mbak Frida mungkin atau Mbak Saada silakan. Ya benar banget tadi Mbak Nisa keren. Gini. Berbicara masalah rocker ya Mas tadi. Nah, kalau saya amati mungkin kayak kalau komunitas rocker terus sama anak-anak punk itu sering kerap kali kita memarginalkan kelompok-kelompok tersebut ya Mas ya. Nah, padahal bila dilihat dari sisi lainnya kita lebih kalah daripada mereka. Solidaritasnya mereka pada kelompoknya mereka benar-benar keren. Mereka tidak bergantung pada orang tua. Mereka hidup mandiri. Mungkin dari sisi-sisi yang lainnya mereka termarginalkan. Tetapi banyak segi positif yang patut kita banggakan dari komunitas yang sering termarginalkan itu Mas. Jadi peran orang tua ini ya juga untuk mengarahkan tadi ya seperti Mbak Nisa ya? Iya benar Mas. Baik. Ada lagi mungkin? Saya Iya nggak jauh berbeda juga sih sama pemikiran teman-teman dan sama pemikirannya Kang Hari bahwa setiap individu itu pasti ada unsur negatif dan unsur positif. Jadi kalau kita menilai individu itu selalu negatif kurang benar juga karena juga di situ ada unsur positif. Tapi kalau kita selalu menilai baik ada kalanya mereka juga memiliki kekurangan. Begitu juga dengan contoh yang diberikan oleh kakak tadi bahwa nggak selamanya yang kita lihat jelek itu dalamnya juga jelek gitu. Nggak selamanya yang kita lihat baik bahwa dalamnya juga ikut-ikutan baik. Dan untuk mencari jati diri itu kita juga harus selain orang tua kita juga sebagai manusia yang setidaknya udah mulai berpikir dewasa ya, memperhatikan lingkungan. Kita juga harus berpikir dengan logika dan juga harus sesuai dengan koridor-koridor sesuai adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di kalangan kita. Baik. Kayak gitu. Baik, kita break sebentar.